Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini. Hari ini kita mau bahas mengenai kelanjutan dari laporan Komwasjak gue guys ya, terhadap beberapa oknum pejabat pajak di sebuah daerah bukan di Jakarta ya. By the way, disclaimer dahulu guys ya, seperti biasa, isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak untuk Anda ya teman-teman. Jika Anda ada informasi yang salah di video ini, langsung saja tuh sampaikan di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, briefing dulu teman-teman ya, orang ini sudah gue chatting secara langsung. Oknum ini ya, oknum AR, sudah gue chatting secara langsung, gue sudah peringatkan, juga sudah gue chatting kepada kepala seksinya, yang mana juga diduga oknum ya. Dan sudah gue sampaikan juga ke pejabat tinggi di kantor pusat DJP, dan juga sudah gue laporkan ke pengaduan@pajak.go.id di internal DJP. Semuanya tidak membuahkan hasil teman-teman ya, semuanya tidak ada hasil, hanya dikasih template saja, nggak tahu tuh template atau bukan ya, cuman dikasih kata-kata indah seperti biasa, terima kasih, permohonan maaf, dan akan diteruskan. Udah, selesai. Nggak ada kabar lagi, nggak ada berita lagi ya. Akhirnya gue lapor ke Komwasjak ya. Komwasjak adalah Komite Pengawas Perpajakan, teman-teman, yang berada di bawah Kemenkeu, Kementerian Keuangan ya, bukan di DJP lagi, bukan DJP tapi Kementerian Keuangan. Nah, kita berharap bahwa Komwasjak ini betul-betul bisa memberi keadilan kepada masyarakat luas ya, teman-teman. Nah, cuman kita nggak tahu nih kabarnya bagaimana. Dan Komwasjak itu sudah baru ya, Komwasjak baru ditelantik orang baru, dan pengurusnya baru, dan sudah digembar-gembor di mana-mana bahwa Komwasjak itu akan memihak wajib pajak lah, akan diminta oleh pemerintah untuk memiliki perspektif dari wajib pajak lah dan sebagainya. Beritanya indah sekali teman-teman ya, berita indah sekali, tinggal kita tunggu pelaksanaannya saja. Nah, ini update-nya guys ya, ini update-nya gue sampaikan. Gue berkomitmen akan membuka kasus ini terbuka untuk umum kepada semua masyarakat dan kita viralkan teman-teman ya, supaya semua masyarakat tahu bagaimana perilaku petugas pajak yang seharusnya kepada masyarakat gitu loh. Oke? Supaya apa? Supaya bisa jadi pembelajaran, supaya bisa jadi informasi, supaya bisa jadi referensi bagi masyarakat umum teman-teman ya, mengenai perilaku petugas pajak gitu ya. Nah, kata orang sih no viral, no justice ya. Apakah itu betul? Kita nggak tahu juga ya. Apakah mesti viral dulu baru betul-betul diproses pengaduan saya atau bagaimana? Kita nggak tahu ya teman-teman. Oke, ini adalah update dari Komwasjak. Akan gue sampaikan langsung kepada teman-teman semua ya. Gue share screen dulu. Oke, ini adalah update dari Komwasjak. Jadi pengaduan gue tanggal 14 Juni kemarin. Ini dia pengaduan sudah gue sampaikan di video sebelumnya teman-teman ya. Di video sebelumnya sudah gue sampaikan bahwa gue melaporkan oknum itu, gue minta begini, 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 dan gue juga sampaikan di berita ini pemerintah minta Komwasjak berpihak kepada wajib pajak. Sudah gue kasih fotonya nih ya. Ini pengaduan gue, ini pengaduan ke DJP yang sampai sekarang nggak ada kabar, hilang di telan bumi. Nah, ini terima kasih Bapak Fungsiawan katanya sehubungan email tersebut dapat kami sampaikan bahwa ini telah diterima bla bla bla, dia akan proses. Nah, kemudian kemarin ya kalau nggak salah tanggal 19 Juni ya. Selamat siang Bapak. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak kepada kami untuk membantu penyelesaian permasalahan perpajakan yang Bapak alami. Nah, sehubungan dengan pengaduan tersebut, sesuai dengan mekanisme yang berlaku di internal, kami akan melakukan verifikasi terhadap pengaduan. Jadi, orang itu tidak boleh sembarang mengadu, teman-teman ya. Harus diverifikasi dulu. Benar nggak pengaduannya gitu ya. Jangan sampai udah diproses panjang lebar, ternyata dari awal udah salah ya. Nggak boleh. Harus diverifikasi dulu di awal. Nah, proses verifikasi dapat kita lakukan dengan online, aplikasi Microsoft Teams, atau online ya. Tadi kan offline. Oh sorry, tadi online, sekarang offline ya. Atau offline, yaitu tatap muka langsung. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon sampaikan apakah mau pakai yang mana metodenya. Atas konfirmasinya, terima kasih katanya. Tidak ada namanya siapa. Ini bagian pengadu dan mediasi, Sekretariat Komwasjak ya. Gedung Juanda 2, lantai 14, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Oke, ada nomornya di sini. Ada Kemenkeu Prime, Komwasjak di sini. Oke. Nah, disclaimer-nya apa nih? Informasi jawaban atau pernyataan melalui email bukan merupakan dasar hukum dan tidak dapat dijadikan dasar atas suatu kasus tertentu. Oke. Nah, terus dia email lagi nih teman-teman, dia email lagi. Mohon izin Bapak Fungsiawan menyusuli jawaban sebelumnya, jika nantinya Bapak memilih untuk tatap muka atau luring, proses verifikasi tersebut dapat kita lakukan di kantor Komwasjak boleh, atau di kantornya Anda boleh gitu ya. Mohon berkenan Bapak mau dapat informasikan kepada kami metode mana yang mau Bapak pilih. Nah, di samping itu juga terkait dengan waktu pelaksanaan verifikasi, kami menawarkan proses verifikasi pada hari Rabu atau Jumat minggu ini ya.
Jika Bapak berhalangan, mohon berkenan untuk menginformasikan. Oke. Nah, ini gue sampaikan, teman-teman ya, gue balas emailnya, "Dear tim Komwasjak, saya lebih memilih untuk luring tatap muka apabila memungkinkan. Seperti informasi sebelumnya sudah gue sampaikan, saya mohon izin untuk merekam audio visual setiap proses dari pengaduan ini sampai selesai dan akan diupload ke media digital saya, yaitu YouTuber Pajak Smart serta media sosial lainnya dengan mempertimbangkan sebagai berikut." Jadi gue kasih argumen gitu ya. Yang pertama, sebagai media perkenalan Komwasjak kepada masyarakat luas. Teman-teman, lu kenal nggak Komwasjak? Lu tahu nggak Komwasjak ya? Kalau lu belum tahu, berarti kan ini benar dong argumen gue ya, bahwa untuk memperkenalkan Komwasjak kepada masyarakat luas. Banyak orang belum tahu Komwasjak itu apaan sih, Komwasjak itu, bagaimana mereka bisa bantu permasalahan pajak. Banyak orang nggak ngerti. Nah, melalui media ini gue sampaikan sekaligus mempromosikan. Betul dong? Nah, saat ini masih banyak WP yang ketakutan melaporkan oknum pejabat pajak kepada Komwasjak dengan berbagai alasan. Seperti tidak percaya dengan proses pengaduan. Jadi masih banyak orang nggak percaya. Ah, gua adukan nggak ada manfaat juga gitu kan, hati orang ya. Takut dikerjain oknum. Nah, banyak orang berpikir nih, kalau gua adukan nanti gua malah diperiksa, nanti gua malah dikerjain sama oknum. Nah, ketakutan itu, oke? Atau memang semata-mata tidak mengetahui adanya saluran pengaduan seperti ini. Ya, masih banyak orang yang tidak paham Komwasjak, tidak tahu Komwasjak, dan tidak tahu bagaimana proses pelaporan itu ya. Yang kedua, argumen gua adalah sebagai bukti keseriusan Komwasjak atas tindak lanjut dari pengaduan masyarakat. Seringkali kami membaca bahwa Komwasjak berkomitmen membantu reformasi perpajakan, salah satunya dengan cara mengambil perspektif dari sisi wajib pajak dalam menyelesaikan masalah perpajakan. Jadi, Komwasjak menurut gua ya, Komwasjak harus mempublikasikan ini kepada media massa dan masyarakat luas terbuka untuk umum karena membuktikan keseriusan gitu teman-teman. Inilah bukti bahwa Komwasjak itu serius itu loh. Maksud gua gitu. Nah, yang ketiga, sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses pengaduan ini. Jadi pengaduan ini kan melibatkan banyak orang ya. Ada gua, ada wajib pajak, ada si AR, ada si Kasih, ada kepala kantor, ada si tim pengaduan dari kantor pusat, ada Komwasjak, kan banyak orang terlibat nih ya. Ini harus transparan gitu. Ini harus transparan dan akuntabilitas. Jadi ada tanggung jawabnya jelas supaya transparan akuntabil gimana? Kita buka untuk umum. Gitu maksud gua, itu ya. Oke. Kemudian serta sebagai referensi bagi masyarakat luas tentang reformasi perpajakan dan bagaimana seharusnya petugas pajak itu eh, berperilaku terhadap wajib pajak yang notabene adalah saudara sebangsa senegara sendiri gitu ya. Jadi gue mau menekankan di sini, masyarakat itu kan banyak masalah dengan pajak, tapi kan mereka tidak punya referensi. Kalau dia buka YouTube, tidak ada kasus pengaduan, gitu loh. Tidak ada pengaduan yang dibongkar ke publik yang sudah diselesaikan dan bagaimana hasilnya. Jadi mereka tidak punya referensi. Kalau orang tidak punya referensi, mereka nggak berani mengadukan, gitu loh. Tetapi kalau ada referensi di YouTube atau di media massa gitu, bahwa pengaduan itu diproses loh, dan akhirnya betul-betul selesai loh, kan mereka punya referensi. Kalau dia punya referensi, oh iya, berarti gue juga mau mengadukan, kalau emang gue ketemu oknum yang error gitu kan. Nah, maksud gue gitu, teman-teman ya, referensi gitu. Nah, apabila ada media podcast di lokasi, akan lebih baik. Jika tidak ada, maka kamera, audio, kabel-kabel akan saya persiapkan. Minta colokan listrik aja. Jadi gue bilang, kalau di Komwasjak ada media podcast, gue siap, gue datang gitu. Tetapi kalau nggak ada media podcast, ya gue siapin. Gue punya kamera, gue punya kabel-kabel, gue punya audio, semuanya gue siapin. Gitu ya. Nah, ini ketersediaan waktu gue jelaskan Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, dan ya. Nah, gue baru baca email kedua tadi bahwa dia hanya minta di hari Rabu atau Jumat ya. Akhirnya gue bilang, baik Pak, kalau bisa sebaiknya di kantor Komwasjak Pak. Oke, Rabu tanggal 21 Juni ini gue bilang, saya bisa Pak. Waktunya boleh nggak antara ini? 10, 11, 13, 14, atau 15. Mohon infokan detailnya, lantai berapa, ketemu siapa. By the way, gue masih ada pengaduan sebelumnya yang belum terproses selesai, boleh tolong dicek dan nanti sekaligus dibahas. Jadi, gue pernah mengadukan Komwasjak beberapa bulan yang lalu, yang sampai hari ini belum jelas hasilnya. Itu juga gue akan minta dan nanti gue akan publish juga ke teman-teman ya. Nah, terima kasih atas respon yang Bapak berikan dari Komwasjak nih ya. Dia langsung email balik. Berkenaan dengan permohonan Bapak untuk dapat melakukan perekaman secara audiovisual, proses penanganan pengaduan tersebut dengan ini disampaikan bahwa kami tidak dapat memenuhi permohonan tersebut ya. Jadi ditolak teman-teman ya. Komwasjak menolak permohonan untuk perekaman audiovisual. Nah, dijelaskan nih argumennya. Hal ini karena
Proses penanganan pengaduan merupakan informasi yang dikecualikan dari daftar informasi publik Komwasjak. Oke, dikecualikan dari daftar informasi publik dan juga untuk tetap mempertahankan independensi Komwasjak. Oke. Namun, permohonan Bapak akan kami sampaikan ke pimpinan sebagai masukan. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke. Nah, di sini gue balas teman-teman ya, di sini gue balas nih. Dear tim Komwasjak ya, saya mohon maaf, saya menolak apabila tidak diperbolehkan perekaman audiovisual dengan argumen sebagai berikut. Oke, jadi gue nggak sembarang ngomong, gue punya argumen teman-teman ya. Kenapa gue menolak kalau ini tidak dipublis ke media sosial atau tidak ada perekaman audiovisual? Yang pertama, gue bilang, akan terjadi potensi penyelesaian diam-diam. Oke, ada potensi maksud gue ya, potensi penyelesaian diam-diam. Kenapa nggak dipublis kok? Ya, kemudian ada potensi penyelesaian di bawah tangan. Oke deh, sahabat tangan, sahabat apa, salaman tangan di bawah tangan aja dah, selesai dah, gitu. Ada juga potensi penyelesaian di balik layar, ya. Jadi tidak jelas apa hasilnya di balik layar semuanya kejadiannya. Ada penyelesaian yang tidak transparan, khawatir nih, gue khawatir sebagai pelapor kan, kalau nggak dipublis, gue khawatir, kalau tidak direkam, gue khawatir ada penyelesaian yang nggak transparan nih, dalam ruang gelap ya, ruang gelap tuh bukan berarti gelap beneran ya, maksud gue tidak terbuka untuk umum gitu ya, tidak terang benderang di masyarakat, tidak profesional atau justru berbalik menjadi kriminalisasi kepada pelapor. Jadi bisa aja gua yang melaporkan gara-gara ini ruangnya gelap tidak dibuka untuk umum, justru gua yang dibantai balik. Bisa bisa terjadi loh, ya, bisa terjadi. Ini kekhawatiran seorang pelapor. Wajar dong, ya. Hal ini menurut gua adalah kontraproduktif dengan visi misi Konwasjak untuk reformasi pajak yang terbuka dan transparan. Nah, maksud gua gitu. Bukannya diam-diam dan sunyi. Nah, bagaimana masyarakat bisa teredukasi dengan baik apabila ketika ada masalah justru diselesaikan tanpa sepengetahuan publik gitu loh. Jadi error nih menurut gua teman-teman ya. Kalau argumennya tadi itu error, argumennya belum ya. Argumen gua seperti itu. Kalau diselesaikan tanpa melalui pengerekaman audiovisual, tanpa terbuka untuk umum, ya ini potensi terjadi maksud gue teman-teman ya. Ini kekhawatiran gue gitu. Oke. Yang kedua, argumen Kombasjak bahwa proses penanganan pengaduan merupakan informasi yang dikecualikan dari daftar informasi publik Kombasjak. Jadi kita tidak menyampaikan dasar hukumnya. Mohon berikan dasar aturannya di undang-undang atau PMK nomor berapa, pasal dan ayat berapa. Jadi kan gue nggak ngerti nih. Komwasjak itu bilang proses pengaduan dikecualikan dari daftar informasi publik Komite Komwasjak itu. Jadi apa itu daftar informasi publik? Oke, daftar informasi publik Komwasjak itu ada di mana? Ada di Undang-Undang nomor berapa, PMK nomor berapa, pasal berapa, ayat berapa. Kemudian ada pengecualian kan? Nah, pengecualiannya itu apa? Gitu. Itu yang nggak dijelaskan nih oleh Komwasjak nih. Dia cuma kasih tahu argumen tapi nggak ada dasar hukum. Kemudian gue jelaskan lagi di sini, dikecualikan bukan berarti tidak boleh kan ya Pak. Jadi gue nggak ngerti hukum ya. Apakah dikecualikan artinya tidak boleh atau semata-mata dia tidak ada di dalam daftar informasi publik gitu loh. Kalau semata-mata tidak ada dalam daftar informasi publik berarti masih boleh dong. Nah, menurut saya seharusnya Komwajak menyambut baik inisiatif dari saya selaku warga negara dan pelapor yang ingin menyelesaikan secara transparan dan terbuka apa adanya kepada publik gitu. Jadi menurut gua Komwajak nih bagus banget nih ada masyarakat yang mau terbuka, mau mau rekam dan dipublis. Harusnya tuh Komwajak menyambut baik dan ayo dong sama-sama kita bereskan gitu loh. Tetapi justru terbalik gitu kan. Nah, seharusnya menurut gua kaum pajak itu proaktif gitu loh. Justru proaktif untuk menyampaikan ke publik, bukannya menunggu masyarakat yang saya yang proaktif gitu loh. Mestinya tuh kaum pajak ketika ada api langsung dia padamkan atau langsung dia informasikan ke publik, kita selesaikan langsung, dipublis langsung secara proaktif, bukannya menunggu masyarakat yang ribut gitu loh. Bukannya menunggu gue yang ribut gitu. Harusnya kan jangan tunggu gue ribut, langsung dibereskan oleh Komwasjak, langsung proaktif gitu loh. Itu maksud gua ya, pendapat gua seperti itu. Kemudian gue juga mau pertanyakan, apa hukuman bagi Komwasjak apabila melakukan perekaman atas pengaduan tersebut gitu loh. Mohon berikan dasar hukum undang-undang dan PMK-nya untuk edukasi kepada masyarakat gitu. Jadi seandainya Komwasjak melakukan perekaman atas pengaduan dan kemudian dipublis ke media sosial,
Apa hukumannya? Gue mau tahu. Apakah akan jadi perdata, pidana, ataukah semata-mata kode etik? Gue mau tahu tuh, gitu ya. Nah, itu yang nggak dijelaskan oleh Komwasjak. Kemudian, gue juga jelaskan di sini, mengingat sidang pengadilan negeri, sidang pengadilan pajak, sidang Mahkamah Konstitusi, bahkan sidang di DPR RI, yang mana sifatnya untuk menyelesaikan masalah warga negara, selalu, teman-teman ya, selalu dilakukan dalam kondisi terbuka untuk umum. Gitu. Kenapa proses pengaduan pajak harus tertutup? Gitu kan? Jadi bingung, ya kan? Gue bingung dan gue berusaha bertanya gitu. Sidang-sidang dimanapun itu terbuka untuk umum. Kenapa Komwasjak tidak terbuka untuk umum? Ini yang gue pertanyakan ya. Jadi agak bingung ya. Kemudian gue juga jelaskan di sini, dan juga mengingat rekaman audiovisual adalah salah satu bukti kuat yang dapat menjadikan informasi yang sangat membantu dalam proses sebuah pengaduan gitu. Artinya pengaduan warga negara ya maksud gue ya. Loh, kenapa kok justru Komwasjak yang penindak pengaduan tidak bersedia direkam audiovisual? Logikanya jadi terbalik-balik nih Pak, gitu kan? Jadi logikanya tuh gini loh, kalau lu mengadu ke Komwasjak, Komwasjak pasti akan bertanya, mana buktinya? Bukti atas pengaduannya mana? Salah satu bukti yang akan sangat kuat adalah rekaman audiovisual. Oke, rekaman audio atau rekaman visual atau rekaman audiovisual dua-duanya. Itu bukti kuat yang pasti akan diterima oleh Komwasjak dan pasti akan dia pakai. Nah, sekarang si Komwasjak sendiri yang tugasnya mengadili, yang tugasnya menindak pengaduan, dia sendiri tidak mau direkam, gitu. Jadi terbalik-balik nih logika gue gitu loh. Terbalik-balik logikanya. Justru seharusnya Komwasjak lah yang mempelopori, harusnya ayo dong kita sebar, kita rekam semua, kita terbuka untuk umum semua, kita transparan apa adanya. Pikiranku tuh begitu harusnya. Tetapi justru Komwasjak yang tidak mau direkam, oke? Jadi terbalik logikanya ya menurut gua. Dan juga mengingat Komwasjak telah berjanji untuk memihak atau berada pada posisi perspektif wajib pajak ya. Jadi bukan berarti memihak secara buta ya, tetapi pengen menempatkan diri pada perspektif wajib pajak. Itu janji Komwasjak. Nah, saya sebagai pelapor, gue nih sebagai pelapor nih, wajib pajak nih, masyarakat nih ya, memiliki perspektif. Perspektif gue adalah supaya kasus ini dapat terang benderang, terbuka untuk umum. Oke, inilah perspektif gua sebagai wajib pajak, sebagai pelapor, gitu kan. Nah, ini logika yang sangat sederhana, Bro, ya, yaitu demi tercapainya reformasi perpajakan secara luas, ya, bukan secara diam-diam dalam ruangan yang gelap, yang entah bagaimana hasil akhirnya nanti tidak jelas, gitu. Nah, inilah perspektif wajib pajak yang diharapkan dapat diserap oleh Komwasjak dalam penyelesaian pengaduan masyarakat. Nah, itu. Jadi, Komwasjak kan sudah berjanji nih bahwa dia akan mengambil perspektif dari wajib pajak. Nah, gua kan WP nih, gua adalah WP yang mengadukan dan gua kasih tahu perspektif gua. Perspektif gua adalah gua pengen ini terbuka untuk umum. Gitu loh. Jadi harusnya perspektif gua tuh diserap oleh Komwasjak dan langsung ditindaklanjuti gitu. Oke, itu poin 1 tadi ya. Poin 2, apabila Komwasjak khawatir penyebutan nama oknum dan identitas spesifik lainnya seperti nama kantor Papkap, KPP gitu ya, saya akan melakukan editing terhadap video tersebut gitu, mensensor titik-titik terjadinya penyebutan nama dan video tersebut dapat direview terlebih dahulu oleh tim Komwasjak sebelum dipublish. Nah, jadi gue udah tawarkan nih, kan gue punya tim editor dong di kantor gue punya tim editor. Uh, Kalau memang dirasa ada yang sensitif, perlu diedit, perlu disensor, gue siap. Oke, gue siap mensensor untuk kasih ke Komwasjak, nanti silakan direview dulu, baru kita publish. Gitu. Jadi gue udah kasih semua jalan gitu loh. Gue udah berusaha membantu Komwasjak dari segala jalan. Oke. 3. Argumen Komwasjak bahwa, kan tadi dia kasih 2 argumen tuh, kan alasan dia tidak mau direkam kan. Yang kedua, untuk tetap mempertahankan independensi Komwasjak. Nah, saya tidak dapat memahami logika di balik argumen ini. Jadi gue bingung nih mengenai argumen yang ini ya. Bagaimana logikanya rekaman audiovisual berhubungan dengan independensi Komwasjak? Oke, maksudnya gini. Maksudnya, jika direkam, terus Komwasjak dianggap tidak independenkah? Begitukah maksudnya? Kemudian, jika direkam, maka Komwasjak dianggap lebih independenkah? Begitukah yang dia maksudkan dari argumen itu? Pertanyaan gue adalah, apakah ada dasar hukumnya? Atau ada dasar telaah akademisnya? Atau ada survei masyarakatnya? Atau ada kajian ilmiah lainnya yang mendukung argumen ini gitu loh. Apakah ada jurnalnya bahwa
Jika ini direkam audiovisual, maka Komwasjak adalah tidak independen. Atau dibalik, jika ini tidak direkam, maka Komwasjak adalah independen. Ini logikanya yang tidak masuk, dasar hukumnya tidak ada, kajian ilmiahnya tidak ada, gitu ya. Jadi gue nggak tahu bagaimana logikanya di sini. Nggak ketemu gue. Gue nggak ketemu logika di balik argumen itu. Oke, nomor 4. Komwasjak selaku lembaga yang dipercayakan ya oleh pemerintah untuk membantu WP menyelesaikan masalah dengan petugas pajak apabila proses pengaduan dilakukan tanpa terbuka ke publik ya. Bagaimana Komwasjak dapat mempromosikan nih atau menginformasikan nih atau mengedukasi kepada masyarakat luas tentang keberadaan dan efektivitas dari kerja Komwasjak. Gimana coba? Sekarang anggaplah lu KPK gitu ya. KPK kalau kerja tapi nggak nangkap orang, kan jadi bingung. Dia kerja apa nggak ya? Gitu. Kalau KPK kerja terus nangkap orang di penjara, berarti kan KPK-nya kerja, kan gitu. Sekarang Komwasjak tugasnya adalah untuk mengawasi perpajakan. Ada orang mengadu, tapi tidak boleh terbuka untuk umum. Kan nggak ketahuan kerjanya di mana gitu loh. Nggak jelas kan kerjanya bagaimana kan. Coba teman-teman ingat, pernah nggak lo ingat Komwasjak kerja kerja apa dia? Kan nggak tahu. Kenapa? Karena tidak terbuka untuk umum gitu loh. Nah, sekarang inilah kesempatan Komwasjak untuk mempromosikan, untuk menginformasikan, untuk mengedukasi kepada masyarakat. Kami kerja loh, ini loh ada pengaduan, kami proses loh, dan kita buka untuk umum. Itu kita sebarkan kepada media sosial. Gitu teman-teman ya, itu maksud gua. Kemudian yang kelima, bagaimana Komwasjak dapat menghalau ketakutan wajib pajak untuk melapor? Oke, ini isu sudah sejak lama ya teman-teman ya. Apabila proses penyelesaian kasus pengaduan tidak dilakukan secara terbuka ke publik ya, otomatis nih masyarakat akan jadi mengira-ngira dong. Masyarakat mengira-ngira bagaimana proses ini terselesaikan. Apakah jalan lurus, apa jalan bengkok, apa jalan berkelok-kelok? Kan nggak jelas ya. Nah, dan tentu saja masyarakat yang lain tidak akan berani berinisiatif melakukan pengaduan pejabat pajak apabila tidak ada bukti secara transparan ke publik bahwa Komwasjak telah bekerja dengan baik gitu loh, dengan transparan, dengan independen, dengan serius. Gitu loh teman-teman. Ya dia tidak publik kok, dia tidak publis, ya bagaimana masyarakat tahu lu ini bekerja dengan baik gitu loh. Masyarakat kan butuh referensi gitu loh. Ketakutan wajib pajak melapor itu perlu dihancurkan dong. Ketakutan wajib pajak melapor itu perlu dihalau. Bagaimana caranya? Caranya ada dengan kasih bukti gitu teman-teman ya. Sesimpel itu kok. Ini dunia marketing sebenarnya ya. Kasih bukti. Kami ini kaum pajak kerja loh. Ini loh hasilnya. Kami publis ke masyarakat gitu loh. Dengan begitu masyarakat yang tadinya takut melapor jadi berani lapor gitu loh. Jadi berani karena sudah ada bukti orang lain ngelapor ada hasilnya. Gitu teman-teman ya. Nah, nomor 6. Ibu Sri Mulyani telah memberi contoh, ini maksud gue ya, memberi contoh bagaimana proses penyelesaian terhadap oknum pejabat pajak harus dibuka transparan ke masyarakat garis miring publik. Beliau sendiri yang membuat posting tentang tindakan disiplin terhadap petugas pajak, seperti contoh foto di bawah ini. Jadi gue ngambil tangkapan layar dari Instagram Ibu Sri Mulyani ya. Nah, ini tanggal berapa ini ya? Nggak tahu tanggal berapa ya. Kemarin deh, ada di Instagramnya Bu Sri Mulyani ya. Jadi dia posting sebuah foto Ibu Sri Mulyani, Ditjen Pajak naik moge, postingan medsos komunitas rider pajak kini lenyap ya. Nah, di sini Ibu Sri Mulyani dengan tegas menyatakan ya, beberapa hari ini beredar di berbagai media sosial, cetak dan online, foto dan berita Ditjen Pajak Suryo Utomo, dia sebut namanya loh. Nah, sebut namanya loh, mengendarai moge bersama klub bla 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 DJP, yaitu komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar. Oke. Menyikapi pemberitaan tersebut, saya menyampaikan instruksi teman-teman ya kepada DJP sebagai berikut. 1, jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat publik, teman-teman ya. Udah, cukup sampai di sini ya. Yang lain silakan teman-teman cari postingannya, silakan Anda baca di situ ya. Di sini jelas Bu Sri Mulyani kasih perintah dengan sangat jelas. Ini harus terbuka untuk publik masyarakat gitu loh. Kalau ada kasus mengenai pejabat negara harus dibuka ke publik gitu. Ibu Sri Mulyani sudah ngomong, sudah jelas perintahnya gitu ya. Ini lucu nih, ada orang yang kasih komentar di sini ya. Bu, jangan cuma sekedar membubarkan. Berani nggak Ibu buka posko pengaduan ketika perusahaan banyak diperlakukan tidak adil saat pemeriksaan terjadi, dan setiap pengaduan harus dijaga identitas yang melapor. Itu baru namanya apa tadi ngomong ya. Nah, dibalas nih oleh Itjen Kemenkeu ya. Itjen Kemenkeu membalas,
Bapak Bla, Bapak Ray, halo Kak, kami menyediakan sarana pengaduan untuk indikasi pelanggaran di Kementerian Keuangan. Silakan lapor indikasi pelanggaran yang ditemukan melalui website wise.kemenkeu.go.id. Oke. Nah, nanti kalau Komwasjak ini gagal, kita lanjut ke sana, Pak. Ya, bro, teman-teman ya. Kita lanjutkan ke sana karena sudah ada informasi dari Itjen Kemenkeu ini. Oke, teman-teman ya. Jadi ini sudah gue sampaikan kepada tim Komwasjak. Tolong dong, dibuka untuk umum dong. Ibu Sri Mulyani aja sudah kasih contoh kok. Dia sudah kasih contoh. Kalau ada kasus, dia sebarkan di media sosial. Oke? Nah, nomor 7. Apabila pengaduan ini tidak diselesaikan dengan cara terbuka untuk publik, maka tidak ada referensi. Kembali lagi ya, referensi kepada masyarakat luas tentang bagaimana seharusnya perilaku oknum pejabat pajak yang benar nih kepada warga negara. Sehingga kasus yang sama akan terus terulang kembali. Gitu loh. Kalau ini kasus diselesaikan tidak secara terbuka, melakukan justru tertutup gitu ya, kan orang nggak punya referensi. Kalau orang tidak punya referensi, oknum-oknum yang lain akan terulang kembali. Kejadian ini akan terulang terus gitu ya. Nah, kalau gitu, bagaimana bisa bos reformasi pajak terlaksana dengan baik, Pak? Gue tanya gitu. Mau sampai kapan nih negara ini dikelilingi oleh oknum-oknum pejabat yang perilakunya buruk, tetapi tidak dapat dipublis penyelesaian pengaduannya? Itu pertanyaan gue kepada Komwasjak. Oke? Saya tutup nih. Saya menunggu izin dan inisiatif pimpinan Komwasjak untuk proaktif ya. Gue kasih tekanan di sini ya, proaktif mempromosikan reformasi perpajakan, terutama dalam hal penyelesaian kasus pengaduan secara transparan, terbuka apa adanya. Terima kasih. Udah, gitu ya. Nah, kemudian eh, sore hari itu kemarin, gue melihat ada konferensi pers dari KPK. Konferensi pers dari Dewan Pengawas KPK, gara-gara Bapak Firly Bahuri, Bapak Ketua KPK, eh, diadukan oleh orang mengenai pelanggaran kode etik kalau nggak salah ya. Gue tidak begitu ngikutin kasusnya, tapi pas lagi buka Kompas gitu ya, atau di mana gitu, gue buka beritanya dan ada videonya bahwa ini ada konferensi pers dari pengawas KPK mengenai hasil dari pelaporan pengaduan terhadap Bapak Ketua KPK gitu. Nah, gue langsung terinspirasi nih, gue sampaikan langsung email kepada Komwasjak nih, langsung gue email ke Komwasjak, dia tim Komwasjak. Berikut saya tambahkan referensi. Jadi gue tambahin referensi nih. Tadi kan gue udah ngomong panjang lebar tuh. Sekarang gue kasih lagi referensi yang lain. Mohon disampaikan kepada Bapak Pimpinan Komwasjak ya, gue sampaikan. Proses pemeriksaan kode etik terhadap Ketua KPK ya, Ketua KPK hasilnya adalah terbuka untuk umum. Bahkan dibuat konferensi pers khusus ya, khusus oleh tim pengawas KPK. Luar biasa KPK ya, luar biasa KPK tim pengawasnya ya. Ketuanya aja ketika diproses itu terbuka untuk umum. Tidak ada yang dihalang-halangi, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan, terbuka untuk umum. Itu gue salut sama KPK ya, gue salut banget sama KPK. Begitulah cara seharusnya negara itu bertindak gitu loh. Negara itu harusnya begitu bertindaknya. Kalau memang ada kasus ya udah kita buka untuk umum. Ini kan ngomongin pejabat ya, pejabat itu kan makan uang rakyat gitu ya. Nah, gue jelaskan di sini ya. KPK adalah lembaga super duper super duper triple power gitu ya, dengan konsekuensi pidana gitu ya, konsekuensi pidana kalau lu berurusan sama KPK. Nah, lembaga seperti ini saja sangat transparan ya. KPK yang begitu powerful, begitu luar biasa, itu transparan teman-teman ya, dan terbuka apa adanya kepada publik sehubungan dengan tindakan disiplin internal mereka, gitu teman-teman. Nah, pertanyaan gua, apakah DJP merupakan lembaga yang lebih tinggi atau lebih powerful statusnya daripada KPK? Tanda tanya nih teman-teman. Sehingga harus diistimewakan dengan tidak boleh dipublis perihal pengaduan masyarakat terhadap oknum di internal DJP. Ini gue bingung nih ya, apakah lembaga DJP ini lebih tinggi, lebih powerful, lebih istimewa dibanding KPK ya, lembaga anti rasuah Indonesia, sampai-sampai mereka ini pengaduannya tidak boleh dipublis ke masyarakat gitu ya teman-teman. Itu pertanyaan gue, pertanyaannya. Terus gue bertanya, apakah oknum AR dan Kasih itu yang gue laporkan itu lebih tinggi dan lebih powerful daripada ketua atau pimpinan KPK Bapak Firly Bahuri? Ya, sehingga orang-orang ini harus mendapat keistimewaan, tidak boleh dipublis audiovisual ke publik. Gue jadi bingung nih teman-teman negara ini ya, Komwasjak ini ya. Apakah DJP dan si oknum ini yang gue laporkan ini lebih hebat,
lebih powerful daripada Bapak Firly Bahuri, Bapak Ketua KPK. Sampai mereka ini diistimewakan. Tidak usah dipublis, tidak boleh dipublis ke masyarakat terhadap pengaduan warga terhadap oknum ini. Gitu loh. Luar biasa. Ya, ini KPK aja ketika ketuanya langsung loh, ketua KPK diadukan oleh masyarakat, dipublis kok hasilnya. Terlepas dari hasilnya itu siapa yang menang, siapa yang kalah ya teman-teman ya. Terlepas dari pengaduan itu terbukti atau tidak terbukti, gue tidak ikut campur ke dalam materialnya gitu. Tetapi fakta bahwa KPK aja sangat tulus, sangat terbuka kepada masyarakat. Bagaimana dengan DJP dan oknum ini gitu loh? Apakah lebih hebat mereka ini dibanding Ketua KPK Bapak Firly Bahuri? Itu pertanyaan gue ya. Kemudian gue minta perhatikan menit ke 47 ke 49 teman-teman ya. Di video itu disebutkan, nah Ibu, ini captionnya ya, gue ketik captionnya, Ibu Albertina Ho, pengawas KPK, itu mengatakan, ini murni temuan Dewan Pengawas, tidak ada pengaduan. Jadi kami di sini ingin menyampaikan bahwa Dewan Pengawas itu sungguh-sungguh mau menertibkan KPK ini. Siapa saja kami tidak pandang. Semua yang tidak tertib akan ditertibkan, termasuk pungutan di rutan KPK. Oke? Jadi ceritanya setelah diadukan, tim pengawas ini bergerak. Tim pengawas ini internal KPK bergerak dan mendapatkan data di luar dari pengaduan. Dan itu adalah bukti bahwa si ibu ini menjelaskan bahwa ini bukti bahwa kami ini sungguh-sungguh loh, kami ini proaktif loh, gitu loh. Dan gue salut sama tim pengawas KPK ya. Nah, dari sini terlihat dan terbukti ya tindakan proaktif dari Dewan Pengawas KPK gitu loh. Tidak hanya pasif menerima laporan dari pengadu, tetapi secara aktif langsung melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu. Itu teman-teman ya. Walaupun hal itu di luar atau tidak termasuk dalam pengaduan si pengadu. Nah, inilah wujud tindakan nyata pejabat yang mau berniat baik untuk mereformasi pejabat negara. Gitu teman-teman ya. Ini linknya teman-teman. Kalau teman-teman mau baca nanti tinggal masuk ke link itu. Nah, jadi saya berharap teman-teman ya, saya berharap Komwasjak tidak takut dengan oknum pejabat di DJP. Jadi gue berharap banget ya Komwasjak jangan sampai masuk angin, jangan sampai ketakutan sama oknum pejabat di DJP. Dan gue berharap tidak takut untuk menjadi lembaga independen dan proaktif dalam menindaklanjuti pengaduan dari warga negara ya. Tanpa pengaduan saja seharusnya sudah proaktif gitu loh. Jadi Komwasjak ini harusnya tanpa ada pengaduan aja sudah harus proaktif, apalagi sudah ada pengaduan gitu ya, apalagi sudah ada orang yang mengadu, seharusnya langsung bergerak cepat mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dan data-data yang diperlukan secara aktif gitu loh, tanpa harus menunggu tindakan dari pengadu. Gitu teman-teman. Nah, itu yang gue sudah sampaikan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah apakah oknum pejabat DJP ini atau si instansi DJP-nya lebih hebat, lebih powerful daripada KPK gitu ya. Sampai-sampai pengaduannya itu tidak boleh dipublis gitu. Hebat, luar biasa. Lebih powerful daripada KPK gitu. KPK aja Dewan Pengawasnya bertindak proaktif, mencari data, kemudian hasilnya dia umumkan ke publik. Gitu teman-teman ya. Ada konferensi pers khusus gitu loh. Di luar dari materi ya, kita nggak usah ngomong materi. Materi kita nggak tahu ya apakah materinya diterima atau nggak terima, tetapi prosesnya itu dibuka untuk umum. Gitu teman-teman ya. Itu poin yang gue sampaikan. Nah, sebenarnya ada lagi balasan emailnya teman-teman dari DJP, dari Komwasjak. Cuman nanti video berikutnya ya teman-teman ya. Video berikutnya ini yang kemarin terjadi. Sampai di sini yang sudah gue sampaikan kepada Komwasjak. Jadi gue agak protes. Kalau nggak direkam ya gue nggak mau gitu ya. Gue menolak gitu. Dan gue berharap Komwasjak itu betul-betul berani, betul-betul tidak takut dengan oknum ini dan betul-betul transparan, terbuka apa adanya, kita sampaikan kepada publik gitu loh. Apakah benar no viral no justice gitu ya, atau bagaimana nih kasusnya? Ya kita mau Komwasjak betul-betul berpihak kepada wajib pajak, bukan berpihak dalam arti membela membabi buta ya, tetapi berpihak dalam arti mengambil sudut pandang, mengambil perspektif dari si wajib pajak gitu teman-teman ya. Nah, wajib pajak, gua maksudnya adalah orang yang melaporkan, gua sudah sampaikan perspektif gua. Perspektif gua adalah kalau ada pengaduan, mari kita buka apa ada kepada masyarakat. Belum tentu gue yang benar loh ya, belum tentu gue yang benar, bisa aja gue yang salah, gitu kan? Tetapi yang namanya pengaduan sekecil apapun itu sudah ada api gitu, sudah ada api harus segera dipadamkan. Caranya gimana? Dibereskan kasusnya,
gitu loh. Jangan ditinggal, jangan dibiarkan masyarakat tuh bingung. Jangan. Kalau ada kebingungan, ada masalah, harus segera diselesaikan. Itulah tugas Komwasjak. Gitu teman-teman ya. Jangan berharap sama orang DJP, karena orang DJP ya sesama mereka ya saling menutupi ya. Ya sudah terjadi teman-teman ya, sudah terbukti gitu. Ya mau gimana? Ya Komwasjak inilah sebagai pihak yang di luar DJP yang harusnya proaktif dan betul-betul memberikan bukti ya, bukti bahwa dia betul-betul memihak kepada masyarakat, uh, dan betul-betul berusaha proaktif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Gampang kok, sebenarnya sederhana. Yang gue minta tuh nggak ribet, dan gue tidak berniat untuk mencelakai orang gitu ya. Gue tidak berniat untuk mencelakai orang, yang gue minta tuh sangat sederhana aja. Ada permohonan maafnya, kemudian perubahan perilaku, kemudian informasi pajak gitu ya. Gue tidak ada niat untuk menghukum orang sebenarnya. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu yang gue sampaikan hari ini teman-teman. Ada lagi kelanjutannya, dan gue akan sampaikan di video berikutnya teman-teman. Nah, tolong teman-teman komentar dong teman-teman. Teman-teman boleh kasih komentar di video ini ya. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini gitu? Apakah menurut Anda DJP itu lembaga yang super powerful segitunya, lebih hebat daripada Ibu Sri Mulyani, lebih hebat daripada KPK ya, sampai-sampai proses pengaduan aja tidak boleh atau tidak berani atau tidak bisa disampaikan secara publik gitu teman-teman ya. Oke, kita akan terus update beritanya teman-teman sampai kasus ini selesai teman-teman ya. Kita akan terus update supaya teman-teman masyarakat teredukasi, supaya masyarakat tuh bisa mendapat referensi gitu. Bagaimana sih seharusnya perilaku pejabat negara, terutama pejabat pajak yang langsung bersentuhan langsung dengan wajib pajak di lapangan. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja. Dan jangan lupa teman-teman komentar di bagian komentar apa pendapat Anda, apa apa isi pikiran Anda, bagaimana perspektif Anda, kenapa kalau bukan kita, siapa lagi yang akan bantu negara ini, gitu loh. Kalau bukan kita, siapa lagi akan bantu Bapak Jokowi, Ibu Sri Mulyani untuk membersihkan membersihkan eh, sampah-sampah dalam dalam pemerintahan gitu teman-teman ya. Oke, itu teman-teman, sampai jumpa lagi. Kita akan berjumpa di video berikutnya. Mari.